kita akan diperlihatkan Plankton mempunyai misi Z, di mana dia akan mencuri mahkota milik Raja Neptune. Dan dia memfitnah Mr. Krabs lah yang mencurinya. Sehingga SpongeBob dan juga Patrick harus bisa mendapatkan kembali mahkota Neptune yang dijual Plankton kepada manusia atas. Dan mereka harus membawa kembali mahkota Neptune yang diberi waktu selama 6 hari oleh Raja Neptune. Kalau mereka gagal, maka Mr. Krabs akan dibinasakan. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan Krusty Krab yang terkenal di Bikini Bottom dipenuhi polisi dan juga warga kota. Di situ Mr. Krabs diwawancarai oleh wartawan dan memberitahu bahwa ada masalah penyajian Krabby Patty-nya. Lalu datang manajer Krusty Krab yaitu SpongeBob yang akan menangani permasalahan itu. Dia menemui salah satu pelanggan yang ketakutan karena di dalam Krabby Patty-nya tidak ada cheese. SpongeBob mulai bereaksi nih. Dia langsung memasukkan cheese ke Krabby Patty itu dan akhirnya masalah pun selesai. Semua bersorak atas keberhasilannya. Dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. SpongeBob terbangun dan sangat senang karena hari ini acara pembukaan Krusty Krab cabang yang kedua. Yang di saat itu juga Mr. Krabs akan mengumumkan manajer baru. Di sini SpongeBob yakin bahwa dia akan terpilih karena dia mendapatkan penghargaan banyak sebagai pegawai terbaik. Lalu SpongeBob pun bersiap-siap bekerja. Tapi sebelum ia pergi kerja, SpongeBob menemui Squidward yang sedang mandi dan memberitahu bahwa dia siap diangkat menjadi manajer hari ini. Di situ Squidward yang kesal mengusir SpongeBob. Lalu Patrick yang mendengarnya ikut senang dan mereka akan merayakan pesta untuk SpongeBob di cafe es krim Goofy Goober. Setelah itu pembukaan restoran baru Krusty Krab kedua dipenuhi warga dan wartawan di sana. Dari jauh Plankton yang melihatnya kesal karena restorannya tidak mempunyai satu pelanggan pun. Lalu Karen istri komputernya memberitahu rencana Z untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty. Mendengar itu Plankton akan menjalankan rencana Z-nya. Akhirnya acara pembukaan Krusty Krab 2 pun dimulai dengan pidatonya Mr. Krab. Lalu dia mengumumkan manajer baru yang terpilih yaitu Squidward. Tapi SpongeBob yang percaya diri bahwa dialah yang terpilih naik ke atas panggung. Di situ Mr. Krabs mencoba menjelaskan bahwa manajer barunya adalah Squidward. Mendengar itu SpongeBob kecewa nih, dan alasan dia tidak terpilih karena SpongeBob kurang dewasa dan sebagai manajer memiliki tanggung jawab yang besar. Akhirnya SpongeBob pun pergi dari sana dengan perasaan kecewa. Tidak lama Patrick datang untuk memberikan dukungan ke SpongeBob, tapi malah mengacaukan panggung. Malam harinya Plankton memulai aksinya nih. Dia pergi ke istana Raja Neptune. Lalu menyusup ke dalam istana. Terlihat Raja Neptune mau menghukum pelayannya karena menyentuh mahkotanya. Namun dihentikan oleh putrinya bernama Mindy. Menurutnya itu hanyalah masalah kecil. Lalu Raja Neptune menjelaskan sambil melepaskan mahkotanya bahwa itu adalah lambang kekuasaannya sekaligus menutupi rambut botaknya. Di sisi lain, Plankton mencuri mahkota tersebut. Lalu Raja Neptune baru menyadarinya dan marah kehilangan mahkota rajanya. Sementara itu, SpongeBob berada di cafe es krim Goofy Goobers. Dia sedang meratapi kesedihannya. Lalu datanglah Patrick yang baru mengetahui bahwa SpongeBob tidak terpilih menjadi manajer hanya karena dia kekanak-kanakan dan kurang dewasa. Kemudian Patrick menghibur SpongeBob nih dengan menikmati es krim di sana. More, please. Get the nuts. Hingga mereka terlihat konyol dan kekanak-kanakan sampai SpongeBob tertidur di sana. Besok paginya, Mr. Krabs memberitahu tugas Squidward yang baru nih sebagai manajer. Lalu mereka melihat dari kejauhan Raja Neptune menuju ke Krusty Krab. Bergegas Mr. Krabs mengganti harga Krabby Patty menjadi sangat mahal. Lalu Raja Neptune pun memasuki Krusty Krab. Bukannya membeli Krabby Patty, tapi dia murka saat menemui Mr. Krabs sebagai pencuri mahkota rajanya. Lalu memperlihatkan sebuah bukti surat yang ditinggalkan di kerajaan bertuliskan Mr. Krabs lah pencurinya. Mendengar hal itu Mr. Krabs mengelak bahwa bukan dialah pelakunya. Tapi telepon berdering yang mengaku sebagai pembeli mahkota raja yang dijual oleh Mr. Krabs. Dan sekarang mahkota itu berada di Shell City. Mendengar itu Raja Neptune pun yakin Mr. Krabs lah pelakunya dan semakin marah. Lalu datanglah SpongeBob yang masih setengah sadar mengungkapkan kekecewaannya tentang Mr. Krabs di depan Raja Neptune. Mendengar hal itu Raja Neptune langsung menyerang Mr. Krabs. SpongeBob tidak tega nih Mr. Krabs disakiti. Dia langsung menghentikan Raja Neptune, lalu bersedia akan menemukan mahkota raja di Shell City. Namun Raja Neptune tidak yakin SpongeBob bisa mengembalikan mahkotanya.
Lalu datanglah Mindy yang meyakinkan Raja Neptune untuk memberi SpongeBob kesempatan. Akhirnya Raja Neptune memberi waktu 6 hari untuk SpongeBob menemukan mahkotanya. Kemudian Raja Neptune membekukan Mr. Krabs selama SpongeBob mencari mahkotanya. Di situ Mindy memperingati SpongeBob untuk berhati-hati ke Cell City karena sangat berbahaya. Ada penjahat, monster bahkan Cyclops besar yang akan memangsa makhluk laut. Lalu memberikan kantong angin ajaib yang digunakan setelah mereka mendapatkan mahkota dan akan membawa mereka terbang ke rumah. Creatures. What's my... Nice. Thanks, Mindy. Setelah itu SpongeBob dan juga Patrick pun beraksi menuju Cell City dengan menaiki mobil Patty Wagon. Steel-belted pickles, a fuel-injected French... Di sisi lain, Plankton datang ke Krusty Krab. Dia sangat senang nih melihat Mr. Krab membeku. Kesempatan itu dipakainya untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty. Sementara itu di perjalanan SpongeBob dan juga Patrick dihadang penjahat dan mengambil mobil mereka. Terlihat cambaket milik Plankton ramai pembeli Krabby Patty berkat resep rahasia yang dicurinya. Saat diwawancarai wartawan, Plankton berbohong mendapatkan resep rahasia dari Mr. Krab yang memberinya langsung. Lalu setiap pembelinya diberikan hadiah helm ember cambaket gratis. Di sini Plankton sangat senang akhirnya rencana Z-nya berhasil, yaitu menjebak Mr. Krab, mencuri mahkota dan mendapatkan resep rahasia. Tapi Karen memberitahu Plankton bahwa sekarang SpongeBob dan juga Patrick mencari mahkota ke Cell City. Jika mereka menemukannya, maka ketahuan ada sidik jari Plankton saat mencuri mahkota itu. Tapi Plankton tidak khawatir, karena dia sudah menyewa seseorang untuk mencegah SpongeBob dan juga Patrick menemukan mahkota tersebut. Di sisi lain, SpongeBob dan juga Patrick kelelahan berjalan kaki menuju Cell City. Lalu melihat mobil mereka terparkir di depan sebuah kafe yang dipenuhi para penjahat. Tapi mereka harus masuk nih ke dalam sana untuk mengambil kunci mobilnya. Patrick pun masuk ke dalam sana untuk mengalihkan perhatian dan SpongeBob bertugas mengambil kunci. Tapi sayangnya rencananya gagal karena Patrick malah kabur ke toilet. Di situ SpongeBob menyusul Patrick dan mereka malah tertarik memainkan sabun menjadi bubble. Lalu para penjahat yang ada di kafe itu menyadari nih, ada seseorang yang meniup gelembung yang sangat dibenci oleh mereka karena seperti anak-anak. SpongeBob dan juga Patrick yang mau kabur ketahuan, kemudian mereka ikut berbaris bersama yang lainnya untuk mencari tahu nih siapa pelaku yang meniup gelembung dengan mengetes memainkan musik lagu Goofy Goober. Di sini Patrick dan SpongeBob berusaha menahan untuk tidak bernyanyi. I'm a goofy. Dan tiba-tiba ikan kembar terbawa suasana dan bernyanyi lagu itu. Mereka pun dituduh sebagai pelaku peniup gelembung. Dengan cepat Patrick dan juga SpongeBob kabur dari sana, dan Patrick berhasil mengambil kunci mobil mereka lalu pergi dari sana. Besok paginya Squidward senang karena tidak ada SpongeBob yang mengganggunya. Lalu dia berkeliling kota dan terkejut nih melihat para warga memakai helm ember cambaket gratis. Kemudian mendatangi Plankton dan menyadari bahwa Mr. Krab telah dijebak oleh Plankton. Dan dia mencuri resep rahasia Krabby Patty. Di situ Squidward mengancam akan melaporkan Plankton ke Raja Neptune. Tidak tinggal diam, Karen mengaktifkan mode helm pengontrol otak yang ternyata seluruh warga yang memakai helm cambaket akan tunduk dan mengikuti perintahnya Plankton untuk menangkap Squidward. Sementara itu SpongeBob dan juga Patrick melewati tempat yang dipenuhi tengkorak, tapi mereka tidak menyadarinya lalu melihat toko es krim gratis dan bergegas menghampirinya. Yang ternyata itu jebakan dan mereka akan dilahap oleh monster ikan. Di sisi lain ikan suruhan Plankton mengikuti jejak SpongeBob hingga dia sampai di kafe yang sebelumnya didatangi SpongeBob. Sementara Patrick dan SpongeBob berhasil lolos nih dari lahapan monster tapi kehilangan mobil mereka. Dan di depan mereka ada jurang yang cukup dalam. Mereka harus menyeberang untuk ke sisi jalan lainnya menuju Cell City. Melihat jurang tersebut yang seram membuat SpongeBob menyerah dan menyadari bahwa mereka memang anak kecil dan tidak berani. Tiba-tiba muncullah Mindy yang mendengar semuanya lalu meyakinkan mereka meskipun kekanak-kanakan, tapi hanya merekalah yang bisa menemukan mahkota itu dan memperlihatkan keadaan Bikini Bottom yang sangat kacau. Yang mana para warga memakai helm yang dikendalikan oleh Plankton yang mau menguasai dunia. Terlihat Squidward, Nyonya Puff, Sandy, bahkan Gary menjadi budaknya Plankton. Tapi Raja Neptune tidak melakukan sesuatu karena sibuk menutupi kepala botaknya. Di situ Mindy menyemangati mereka untuk percaya diri dan berpura-pura mempunyai sihir yang akan menjadikan mereka dewasa. Times. I think your eyes shut. I command your eyes.
yaitu dengan menempelkan kumis palsu ke mereka yang membuat mereka percaya diri, lalu melanjutkan perjalanan ke Cell City dengan terjun ke jurang. Akhirnya mereka selamat sampai ke dasar jurang, lalu melanjutkan perjalanan mereka dengan melewati banyak monster. Tapi mereka tidak takut karena merasa sudah menjadi pria dewasa berkat kumisnya. We're going to Cell City. Your facial hair. Now that we're where we got the stuff. Go, go, go. Hingga akhirnya mereka sampai di atas sisi jalan menuju Cell City tanpa dimakan oleh monster. Tiba-tiba muncullah sosok utusan Plankton bernama Dennis yang siap menghabisi mereka. Tapi SpongeBob dan juga Patrick tidak takut karena mereka merasa dewasa berkat kumisnya. Lalu Dennis melepaskan kumis mereka di mana Patrick dan juga SpongeBob baru menyadari kumis itu palsu. Hal itu membuat SpongeBob dan juga Patrick ketakutan. Dan Dennis tidak sengaja memberitahu bahwa Plankton lah yang mencuri mahkota raja. Saat Dennis mau menginjak mereka, tiba-tiba muncullah sepatu bot yang lebih besar menginjak Dennis. Yang ternyata itu adalah Cyclops, seorang penyelam, dan langsung menangkap mereka. Tidak lama mereka sadar berada di dalam sebuah akuarium dan melihat banyak ikan yang dijadikan pajangan di sana. Lalu sosok penyelam itu menaruh mereka di atas sinar lampu yang membuat mereka kering dan kepanasan. Patrick? You mean Practive? No. Lalu Patrick melihat tulisan Cell City adalah toko oleh-oleh yang ternyata mereka berhasil nih sampai di Cell City. Kemudian melihat mahkota Neptune di sana. Mereka pun terharu sampai mengeluarkan air mata telah berhasil sampai sana. Meskipun sebentar lagi mereka akan mengering. Tidak lama tetesan air mata itu mengalir mengenai listrik hingga konslet, dan toko tersebut mengeluarkan air hingga membangkitkan kembali Patrick dan juga SpongeBob. Lalu mereka mau mengambil mahkota raja, tapi ketahuan oleh penyelam itu. Kemudian para ikan pajangan yang kering kembali menjadi hidup dan menyerang penyelam. Bergegas Patrick dan juga SpongeBob membawa mahkota itu dan kembali ke Bikini Bottom menggunakan kantong udara ajaib dari Mindy. Namun Patrick tidak mengikuti instruksinya SpongeBob yang membuat kantong udara itu terbang tanpa mereka. Saat mereka bingung cara kembali pulang, muncullah sosok pria yang mengantarkan mereka ke Bikini Bottom. So where's your boat? Tiba-tiba dari belakang muncullah bot milik penyelam yang ternyata itu Dennis yang mau menghentikan mereka. Di sisi lain Raja Neptune telah sampai di Krusty Krab karena sudah 6 hari menunggu kedatangan SpongeBob. Di sini Mindy mencoba mengulur waktu. Sementara itu SpongeBob mencoba bernegosiasi dengan Dennis dengan memberinya uang. Namun Dennis menolak. Kemudian SpongeBob meniup gelembung mengenai matanya Dennis. Hal itu membuat Dennis susah melihat dan tertabrak kapal. Di sisi lain Raja Neptune meminta Mindy menunggu di luar. Bersama dengan SpongeBob dan juga Patrick hampir sampai Bikini Bottom. Untung aja mereka sampai sebelum Mr. Krab dieksekusi oleh Raja Neptune. Dia senang mendapatkan mahkotanya. Di situ Plankton yang tidak senang keberhasilan SpongeBob langsung memakaikan Raja Neptune helm pengendali, yang membuat Raja Neptune dan warga lainnya menyerang Mindy, SpongeBob dan juga Patrick. Di sini SpongeBob mengatakan Plankton bermain licik dan dia merasa meskipun terlihat kekanak-kanakan tapi SpongeBob percaya diri. Kemudian SpongeBob bernyanyi lagu Goofy Goober versi rock yang membuat seluruh warga terlepas dari helm kendalinya Plankton. Termasuk Raja Neptune telah sadar. Plankton yang mencoba kabur terinjak oleh warga yang menyaksikan penampilannya SpongeBob. Tidak lama Plankton ditangkap oleh polisi atas perbuatannya. Lalu Raja Neptune mengembalikan Mr. Krab dan juga meminta maaf nih karena menuduhnya. Kemudian dia juga mengakui keberhasilan SpongeBob yang pemberani. Di situ Mr. Krab langsung memeluk SpongeBob dan berterima kasih telah menyelamatkannya. Kemudian memberikan gelar manajer itu kepada SpongeBob karena dialah yang berhak mendapatkannya.